Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di podcast Horor Reborn. Pokoknya kalau minggu depan masih belum lunas, saya akan sita semua barang di rumah kalian sampai tidak ada yang tersisa. Ancam Bu Endah saat menagih utang di kediaman Pak Amran. Wajahnya yang dilapisi bedak tebal terlihat galak. Suaranya sampai terdengar hingga ke rumah dan warung tetangga. Tapi Bu, belum sempat Pak Amran menyelesaikan kalimatnya, Bu Endah langsung pergi begitu saja, diikuti oleh dua orang pria berbadan tegap yang selalu menemaninya menagih utang ke rumah warga. Minggu ini sudah 3 kali rumah Pak Amran didatangi oleh mereka. Ia memiliki utang yang bunganya sudah sangat membengkak pada Bu Endah, rentenir desa. Itu belum termasuk utangnya ke warung untuk makan sehari-hari. Pak Amran yang hanya bekerja sebagai penjaga villa tidak mampu melunasi semua itu. Gajinya yang pas-pasan bahkan selalu kurang untuk kebutuhan makan selama sebulan. Bagaimana ini Pak? Dari mana kita dapat melunasi utang-utang itu? Kalau tidak mencicilnya, bunganya malah akan semakin bertambah Pak. Desa Bu Lisna frustrasi kepada suaminya. Bapak juga sedang berusaha Bu. Ibu yang sabar dulu ya. Nanti Bapak coba cari lagi uangnya. Pak Amran berkata mantap. Meski terdengar yakin, Pak Amran sendiri sejujurnya bingung harus kemana mencari uang itu. Tanpa diduga, Bu Lisna menepis kencang tangan Pak Amran saat hendak merangkulnya. Pak Amran yang hanya berusaha menenangkan istrinya pun sontak terkejut. Alah, terus saja begitu. Mau sampai kapan Mas? Aku capek hidup begini terus. Belum lagi anak kita sebentar lagi masuk sekolah. Pasti butuh biaya yang banyak. Seru Bu Lisna kencang. Tidak peduli meski putranya Aldi menangis di dalam kamar. Aku kan juga sedang berusaha Bu. Sudahlah Mas, lebih baik kita pisah saja. Aku muak hidup dililit utang. Kemana-mana semua warga membicarakan kita yang berutang di mana-mana. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku saja. Bu Lisna berseru lantang sambil beranjak ke kamar untuk membereskan pakaiannya serta pakaian milik Aldi. Lisna, jangan begini dong. Memangnya kamu tidak kasihan dengan Aldi kalau kita pisah? Timpal Pak Amran. Ia berharap Aldi bisa mengurungkan niat istrinya untuk pulang. Orang bilang anak adalah tali pernikahan. Aku justru akan lebih kasihan kalau melihat dia tumbuh dengan kehidupan seperti ini Mas. Sudahlah Mas, jangan halangi aku. Pokoknya keputusan aku sudah bulat. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku, ucap Bu Lisna ketus. Tekadnya untuk berpisah dengan Pak Amran sudah bulat. Selesai memasukkan barang yang perlu, Bu Lisna pun pergi menggendong Aldi sambil menenteng tas yang berisi pakaian. Ia memanggil ojek untuk membawanya pergi keluar dari desa. Pak Amran hanya bisa terduduk di ambang pintu, meratapi kepergian Bu Lisna yang juga membawa Aldi. Pak Amran menyesal pernah berutang. Seharusnya ia tidak menyentuh hal itu, apalagi pada sosok rentenir. Semua kehancuran hidupnya ini berawal dari Pak Amran yang meminjam uang kepada Bu Endah untuk modal usaha bersama kawannya di kota. Namun nahas, setelah uangnya diberikan, kawannya malah kabur. Usaha yang dijanjikan pun hanya tinggal nama saja tanpa ada kepastian. 2 hari berlalu sejak Pak Amran ditinggal sendirian. Pria suruhan Bu Endah sekali lagi datang tadi siang untuk menagih utang. Pak Amran tentu belum punya uangnya. Alhasil, seluruh perabotan ruang tamu di rumah kecilnya dibawa pergi. Tidak kunjung bisa tidur, pukul 11 malam, Pak Amran pergi keluar rumah. Ia merasa sangat putus asa dan kecewa dengan jalan hidupnya. Mana yang katanya Allah itu selalu adil? Di rumahku hanya ada beras yang cuma cukup untuk 1 minggu makan. Tidak ada lauk atau bumbu. Tanggal gajianku pun masih setengah bulan lagi. Yang seperti ini memangnya adil? Batin Pak Amran terluka oleh guratan takdir. Malam tampak gelap
dengan awan kelabu yang menutupi rembulan. Pak Amran melangkah gontai tanpa arah tujuan. Hanya ada derik jangkrik dan suara burung hantu yang menemani langkah Pak Amran mengarungi malam. Tanpa sadar, kaki Pak Amran membawanya ke sebuah jembatan di atas sungai yang cukup deras. Deru air mengalir terdengar jelas di tengah malam. Pak Amran termenung berdiri di tengah jembatan. Takdir yang pahit membuat dirinya kacau. Terbesit pikiran untuk mengakhiri hidupnya saja. Apalagi saat teringat bahwa kini ia sendirian. Bu Lisna dan Aldi tidak lagi bersamanya. Hal itu memperkuat keputusannya untuk bunuh diri. Tepat saat kaki kanan Pak Amran menaiki pagar pembatas di sisi jembatan, ketika matanya menatap ke arah air sungai yang gelap, angin kencang berembus menerpa dirinya. Terasa dingin dan berbeda dari angin malam biasa. Baru saja Pak Amran hendak menaikkan kaki satunya ke pagar pembatas. Ia terkejut saat sudut matanya menangkap seseorang berdiri 2 langkah di sampingnya. Pak Amran sontak menoleh. Entah sejak kapan ada seorang wanita tua yang agak bungkuk tengah berdiri di sana. Wanita tua itu memakai kebaya dan kain batik lusuh di tubuhnya, dengan sebuah selendang yang membalut kepala seperti kerudung longgar. Wajah wanita itu tidak kelihatan karena gelap, namun sebagian hitam di bola matanya tampak berpendar kuning cerah, membuat Pak Amran bergidik dan turun dari pembatas. Siapa kamu? Tanya Pak Amran panik. Tanpa sadar, ia menarik kakinya mundur selangkah. Sekilas saja Pak Amran tahu kalau ada yang tidak beres dengan wanita tua di hadapannya. Jadilah sahabatku Amran, buat perjanjian denganku. Kalau kamu mau, aku akan mengabulkan segala hal yang kamu inginkan. Kamu akan hidup bahagia. Tanpa peduli dengan pertanyaan Pak Amran, wanita itu berkata dengan sorot mata tajam sembari mengulurkan tangannya. Geram karena merasa wanita itu sok tahu, Pak Amran membalas kalimatnya sedikit berseru. Jangan bercanda. Kamu tahu apa soal masalahku? Hidupku sudah hancur. Semuanya meninggalkanku. Mana bisa aku bahagia? Wanita itu malah tertawa mendengar seruan Pak Amran. Suaranya menggema di malam yang sunyi. Aku mudah saja mengembalikan semua itu, Amran. Aku bisa membuatmu bergelimang harta. Lalu semua akan menjadi lebih baik. Kamu bisa membayar semua utang yang sudah menumpuk itu. Lantas Lisna yang kamu cintai akan kembali karena ekonomimu membaik. Tentu saja anakmu pun akan pulang. Kehidupanmu akan jauh lebih baik hanya dengan bersekutu denganku, Amran. Ucap wanita tua itu terkekeh. Matanya yang menyala masih terus menatap Pak Amran yang terkejut. Pak Amran tentu kaget. Wanita tua di hadapannya entah bagaimana tahu ini masalah di kehidupannya sekarang. Perasaan gagal dan keinginan bunuh diri perlahan menguap dari hati Pak Amran. Ia merasa kalau nenek ini bisa membantunya. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Jujur saja, saya sebenarnya sudah lelah dengan kemiskinan ini. Ungkap Amran jujur langsung ke inti permasalahan dengan wajah memelas. Buat perjanjian denganku, Amran. Datanglah ke goa yang ada di bawah jembatan ini setiap malam Jumat Kliwon di awal bulan. Bawakan sesajen untukku. Setelah itu, kau harus menumbalkan nyawa seorang anak laki-laki sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Hanyutkan 3 helai rambut anak yang kamu niatkan untuk menjadi tumbal. Jika ada bayangan anak itu di permukaan air, maka artinya aku menerima dia sebagai tumbal. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Setiap tumbal akan memberikanmu kekayaan yang melimpah. Pak Amran tertegun mendengar persyaratan wanita tua itu. Ia mendadak sadar kalau ini adalah pesugihan. Pak Amran pernah mendengar hal serupa dulu sekali.
Tidak pernah sedikit pun ia berpikir kalau dirinya akan menerima tawaran seperti ini. "Apa kamu sanggup, Amran?" tanya wanita itu pelan. Pak Amran yang sempat melamun tersentak kembali ke kenyataan. Itu soal tumbalnya, iya Nek, saya lakukan. Apa ada hal lainnya lagi Nek? Ujar Pak Amran tersenyum lebar. Pak Amran sempat ragu karena tidak tega kalau harus mengorbankan anak kecil yang ia kenal. Untungnya ia ingat kalau 2 hari lagi akan ada keluarga yang menginap di villa. Kebetulan anaknya adalah laki-laki. Pak Amran merasa takdir sedang membantunya. "Kamu harus membawa anak yang akan ditumbalkan ke tepi sungai 1 hari setelah kamu menghanyutkan helai rambutnya. Sisanya aku yang urus." "Baik Nek," jawab Pak Amran antusias. "Satu hal lagi. Tadi kamu bertanya siapa aku? Jabat tanganku," ucap wanita itu menyeringai. Pak Amran bisa mengetahui hal tersebut hanya dengan melihat matanya. Saat keduanya berjabat tangan, Pak Amran terkejut dan sontak menarik tangannya kembali. Tapi tertahan oleh genggaman yang sangat kuat. Pak Amran merasakan kulit yang keras dan kasar. Seperti ada duri-duri tumpul di sekujur badan wanita tua itu. Sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Barulah setelah beberapa detik genggamannya melonggar. Pak Amran dengan panik menarik tangannya yang lumayan nyeri. "Kamu pasti akan mengetahui siapa aku nanti. Jangan pernah memberitahu siapapun soal perjanjian ini. Jangan beritahu apapun tentang siapa aku sebenarnya. Kamu akan menerima hukuman kalau sampai melanggarnya." Tepat saat kalimat itu tiba di ujungnya, wanita tua di hadapan Pak Amran mendadak lenyap seperti ditelan malam. Hanya ada asap putih tipis yang dengan cepat tertiup angin. Baik Nek." Amran menelan ludah. Suasana malam di jembatan ternyata sangat seram. Ia pun segera pergi dan pulang ke rumah. Waktu berlalu. Seperti biasa, Pak Amran pergi bekerja di sebuah villa sebagai tukang bersih-bersih. Villa yang dibangun 5 tahun lalu itu berjarak cukup dekat dengan rumahnya. Hanya kisaran beberapa ratus meter saja. Malam ini adalah Jumat Kliwon yang dijanjikan. Pak Amran harus bisa mendapat 3 helai rambut dari anak laki-laki dari keluarga yang sedang menginap di villa. Kebetulan mereka sudah datang sejak kemarin pagi. Saat tengah hari tiba, Pak Amran berniat untuk beristirahat di sebuah pos penjaga bersama seorang satpam bernama Pak Saiful. Pak Amran dan Pak Saiful sudah cukup lama kenal karena selain bekerja di tempat yang sama, keduanya dulu juga satu sekolah. Tatkala Pak Amran tengah menyantap makan siang, anak laki-laki yang diincarnya baru pulang dari bermain. Namanya Apip. Ia datang bersama 2 anak kampung yang cukup Pak Amran kenal. Pak Amran pun terus memerhatikan Apip sambil makan siang. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan setidaknya 3 helai rambut Apip sebelum keluarga itu pulang 3 hari kemudian. Pak Amran harus menumbalkannya sebelum Apip pergi meninggalkan kampung. Melihat 3 anak itu bermain bola kaki di depan villa, Pak Amran mendadak punya ide. Ia meminjam uang 5.000 pada Pak Saiful, lalu pergi ke warung untuk membeli permen karet dan meminta salah satu anak kampungnya agar menjahili Apip dengan menempelkan permen karet itu di rambutnya. Anak itu pun setuju saja sambil tertawa saat Pak Amran memberinya uang 2.000 rupiah. Pak Amran bersorak dalam hati saat anak kampung itu melancarkan aksinya. Lalu saat Apip kesal berusaha melepas permen karet yang menempel itu, ia datang sebagai penyelamat. "Sini, Om gunting saja rambutnya. Tidak banyak kok, beberapa helai saja, jadi tidak akan terlihat jelek," ucap Pak Amran mulai memotong rambut yang melekat di permen karet dengan hati gembira. Setelahnya, Pak Amran menghabiskan sore dengan bersih-bersih seperti biasa. Tidak lupa, ia memasukkan rambut Apip dalam plastik kecil agar tidak hilang dan menyimpannya di saku baju. Malam tiba tanpa terasa.
Pukul 10, Pak Amran diam-diam datang ke sebuah goa yang terletak di bawah jembatan. Di tangannya terdapat tampah terbuat dari bambu yang di atasnya ada ayam cemani yang sudah dimasak ingkung, rokok, beberapa jenis kembang pada wadah kecil, kemenyan, dan juga dupa. Pak Amran meletakkan ayakan bambu itu di mulut goa, lantas membakar dupa dan kemenyan. Angin yang mendadak berembus agak kencang membuat Pak Amran bergidik. Dinginnya menembus jaket dan menusuk tulang. Karena urusannya meletakkan sesajen telah usai, ia segera melangkah pergi kembali ke rumahnya. Tidak lupa, Pak Amran mengendap-endap agar tidak ada yang melihat. Bisa gawat kalau kepergok warga. Pagi-pagi saat berangkat kerja, Pak Amran menyempatkan diri pergi ke tepi sungai untuk menghanyutkan rambut Apip. Ia sengaja memilih tempat yang agak sepi dan terlindung untuk melakukannya. Sampai tepi sungai, Pak Amran segera membuka plastik dan menghanyutkan semua rambut Apip dengan penuh harap. Kalau sampai Apip tidak diterima sebagai tumbal, ia terpaksa harus menumbalkan anak kampung. Pak Amran tidak mau itu. Tanpa menunggu lama, permukaan air di hadapan Pak Amran mendadak beriak kecil, membuatnya hampir terjengkang. Lalu, saat permukaan air itu kembali tenang, muncul pantulan wajah Apip di sana. Cukup besar hingga bisa dilihat dalam jarak beberapa meter. Pak Amran berseru senang dalam hati. Ia menumbalkan Apip. Saat sedang gembira, Pak Amran merasa ada yang sedang memerhatikan dirinya. Tapi saat menoleh ke sekitar, ia tidak bisa menemukan siapapun. Pasti nenek itu. Terima kasih banyak, Nek. Sudah menerima tumbalku. Akan kubawa dia ke sungai besok. Gumam Pak Amran pelan. Ia lantas pergi ke tepi sungai tidak jauh dari villa dan memasang jebakan ikan untuk rencananya. Pak Amran bekerja seperti biasa. Suasana hatinya sangat baik hari ini. Siang harinya, ketika waktu istirahat tiba, Pak Amran mengambil joran dan berkata pada Pak Saiful kalau ia hendak memancing karena bosan. Waktu istirahat 1 jam sangat cukup untuk memancing. Pak Amran lalu mengambil ikan hasil tangkapannya di jebakan dan mengikatnya dengan rumput. Pak Amran berencana membuat Apip dan anak-anak lain pergi memancing dengan memamerkan hasil tangkapannya. "Wah, Om Amran, banyak banget ikannya itu," seru Apip saat melihat Pak Amran datang menenteng 11 ekor ikan. Ia sengaja mengangkatnya tinggi-tinggi agar lebih menggoda. "Cuma setengah jam loh Om memancing ini." "Keren kan?" "Keren banget Om. Memancing di mana? Kami mau ke sana sekarang ah." Timpal yang lain. 3 anak itu tampak sangat tertarik. Om memancing di dekat batu besar di sungai belakang villa situ. Ikannya banyak di sana. Tapi besok saja, soalnya sudah Om pancing banyak hari ini. Besok siang pasti sudah banyak lagi itu ikannya, ucap Pak Amran menipu mereka. Tapi namanya anak-anak, ketiganya percaya begitu saja. Esok siangnya, Pak Amran yang sedang menyapu halaman tersenyum girang saat melihat 3 anak itu membawa joran pancing dan jaring untuk menangkap ikan. Mereka melangkah ke sungai yang ia beritahu kemarin. Sebenarnya, Pak Amran penasaran dengan apa yang akan terjadi. Tapi karena jelas mencurigakan kalau dirinya tidak berada di villa saat ada tragedi, ia memilih lanjut bekerja. Agar lebih meyakinkan, Pak Amran malah sengaja mengobrol dengan Pak Saiful sembari menyapu. Di lain tempat, Apip dan teman-temannya tengah asik melempar umpan. Apip duduk di atas batu besar, sementara 2 lainnya di tempat lain yang tidak begitu jauh. Air sungai tampak mengalir tenang. Mereka bertiga menunggu umpan dimakan ikan sambil tertawa bersama. Beberapa waktu berlalu. Mereka heran karena belum juga ada ikan yang memakan umpan. Beberapa kali karet sandal yang diikatkan di senar pancing bergerak, tapi saat ditarik, tidak ada ikan yang tertangkap. Tiba-tiba, Apip berseru. Ia melihat seekor ikan berwarna gelap dengan ukuran cukup besar di permukaan air dekat batu besar tempatnya duduk. Dengan sigap, Apip lompat ke air dengan jaring di tangan. Ia tidak ragu menceburkan diri. Begitupun dengan 2 temannya.
Apip berusaha menangkapnya dengan alat yang dia bawa. Namun, gerakan ikan yang lincah membuat Apip cukup kewalahan. Apip terus mengejar ikan tersebut. Gerakannya yang lincah membuat ia dengan cepat meninggalkan dua temannya di belakang. Saking semangatnya, Apip sampai tidak sadar kalau dirinya yang tadi masih di dekat tepi sungai, kini sudah berenang cukup jauh. Saat itulah, ketika Apip sedang fokus mengejar ikan yang entah kenapa terus berenang di permukaan, dua temannya melihat ada seekor buaya putih besar yang berenang mendekati Apip. Sontak mereka lari ke tepian, lalu berteriak agar Apip cepat pergi. "Apip, woi, Apip, cepat kemari! Ada buaya! Apip, Pip, Apip, berenang kemari, Pip!" seru kedua temannya panik dari tepi sungai. Sayangnya, Apip yang sedang dipacu semangat tidak mendengarkan. Hingga saat akhirnya ia berhasil menangkap ikan tersebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Moncong buaya putih itu sudah berada tepat di belakangnya. Tepat saat Apip akhirnya menoleh dengan wajah bingung karena temannya berteriak begitu, moncong buaya putih itu terbuka dan menggigit lehernya, lalu menariknya ke dalam air. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Sekejap saja, buaya putih itu sudah menghilang bersama Apip, meninggalkan dua anak kampung yang mematung dengan wajah pucat pasi. Menyaksikan Apip diseret buaya putih di depan mata, keduanya langsung panik dan bergegas naik ke atas untuk mencari bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Sembari menangis dan berteriak meminta tolong, mereka berdua berlari ke villa untuk meminta bantuan kepada Pak Saiful dan Pak Amran yang tengah berada di pos. "Om Ipul, Om Amran, tolong teman kita si Apip dimakan buaya, Om." Dengan nafas yang tersengal-sengal, mereka berusaha menjelaskan situasinya. Mendengar hal itu, sontak Pak Saiful segera berlari menuruni jalan tanah menuju sungai dan meminta dua anak itu untuk melapor ke Pak RT dan memberitahu ke warga kampung. Pak Amran ikut berlari menyusul Pak Saiful. Dalam hati, ia terkejut mendengar Apip dimakan buaya. Jadi itulah wujud nenek yang menawarinya kekayaan melalui pesugihan, siluman buaya. Kabar mengenai Apip yang dibawa pergi buaya menyebar dengan cepat, membuat warga heboh bukan main. Ayah Apip yang sedang di rumah temannya langsung bergegas mengikuti warga lain ke sungai, sementara istrinya sudah jatuh pingsan. Pak RT yang diberitahu dua anak teman Apip sigap menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan tim SAR agar proses pencarian lebih cepat. 2 jam pencarian sejak bantuan tiba, akhirnya jasad Apip berhasil ditemukan. Tubuhnya hanyut cukup jauh dari lokasi kejadian, sekitar 10 km. Anehnya, jasad Apip ditemukan dalam kondisi yang utuh dan cukup baik. Pucat seperti korban tenggelam pada umumnya, hanya saja dengan beberapa luka gores di badan. Padahal kedua teman Apip mengaku kalau ia diseret oleh buaya besar. Para warga berkerumun di villa tempat orang tua Apip menginap. Bu Mursina, ibunya, memeluk jasad yang sudah membeku itu sangat erat sambil meraung-raung. Sementara Pak Gito, suami Bu Mursina, memeluk istrinya sambil ikut menangis. Ia tidak pernah menyangka akan berpisah dengan putranya seperti ini. Di antara kerumunan, Pak Amran merasa iba. Ada sedikit rasa sesak di dadanya saat melihat Bu Mursina meraung sambil menggoyang tubuh tidak bernyawa Apip, berusaha membangunkannya. Pak Amran sekilas terbayang kalau yang di posisi Apip adalah Aldi. Entah sehancur apa hatinya kalau sampai itu terjadi. Bu Lisna juga pasti akan sangat terluka dan hancur, dipenuhi perasaan bersalah dan tidak enak. Pak Amran memutuskan pulang lebih awal. Ia berencana untuk berhenti sampai di sini saja. Lagi pula, siluman buaya putih itu bilang kalau dirinya akan langsung mendapat harta melimpah setiap menyerahkan tumbal. Pak Amran berniat cukup hanya dengan 1 kali saja. "Kok buru-buru, Bang? Mau kemana?" tanya Doni yang melihat Pak Amran. Ia adalah salah satu bujang lapuk di kampung. Doni baru pulang kerja dan mampir setelah mendengar ada tragedi yang menimpa penghuni villa. "Pulang, Don. Aku capek sekali tadi membantu pencarian Apip. Mau istirahat dulu di rumah," ujar Pak Amran sambil lalu dengan seulas senyum tipis. "Oh iya, Bang, hati-hati ya," ucap Doni
menatap punggung Pak Amran yang menjauh. Doni mendadak teringat saat pagi kemarin melihat gerak-gerik Pak Amran yang mencurigakan. Ia baru pulang dari pasar saat itu. Karena penasaran, Doni pun mengikutinya beberapa meter di belakang. Ia lantas mengintip Pak Amran yang berjongkok di tepi sungai dari tempat yang cukup tinggi. Doni masih ingat bagaimana air beriak dan menampilkan gambar seorang bocah laki-laki. Entah bagaimana Pak Amran melakukannya. Doni sempat ketahuan, tapi untungnya ia lebih dulu bersembunyi di balik pohon besar. Sampai sekarang, Doni tidak tahu apa yang sebenarnya ia saksikan pagi kemarin. Tidak mau memikirkan hal yang tidak jelas, Doni bergabung ke dalam kerumunan untuk melihat apa yang terjadi. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat Apip yang sedang dipeluk oleh Bu Mursinah. Wajahnya sama persis dengan pantulan di permukaan sungai yang ia lihat pagi kemarin. Merasa ada yang tidak beres dengan kematian Apip, Doni berencana pergi ke rumah Pak RT untuk memberitahukan kecurigaannya selepas maghrib nanti. Sesampainya di rumah, Pak Amran dikejutkan dengan seorang wanita tua yang sudah menunggu di ruang tamunya. Itu adalah wanita yang menawarinya pesugihan. Karena suasana hari masih terang, perawakan wanita itu tampak jelas terlihat. Pak Amran bergidik ngeri melihat wujud wanita tua itu. Kulitnya dipenuhi tonjolan berwarna putih dengan ujung sedikit menghitam. Begitu pula wajahnya. Mata wanita itu berkilau kuning mengerikan, seperti yang Pak Amran ingat terakhir kali. Kulitnya yang kasar dan keras mengingatkan Pak Amran dengan kulit buaya. Ia mendadak tersadar kalau wanita di hadapannya adalah jelmaan dari siluman buaya putih. Ada apa, Nek? Saya kaget karena Anda tiba-tiba datang begini, kata Pak Amran terbata-bata. Wanita itu menyeringai lebar sebelum menjawab. Aku datang untuk menepati janji, Amran. Kamu melakukan tugasmu, aku akan memberikan hakmu. Pakailah semaumu. Jangan lupa, kalau kau masih harus menumbalkan 2 anak lagi padaku. Seperti sebelumnya, tepat kalimat siluman buaya putih itu selesai, wujudnya mendadak lenyap menjadi asap putih tipis. Di lantai, tepat di mana siluman itu tadi berpijak, terdapat sebuah kantung kain berwarna coklat seukuran kepala manusia yang atasnya diikat dengan untayan rumput tebal. Pak Amran menelan ludah serat. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia segera duduk dan membuka ikatan kantung coklat itu, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Pak Amran membulat saat melihat keping emas dalam jumlah sangat banyak memenuhi kantung coklat itu. Ia bahkan hampir pingsan melihatnya. Emas? Ini sungguhan emas? Aku kaya, aku kaya, seru Pak Amran tertahan. Ia senang, lupa sudah tekadnya untuk berhenti mencari tumbal. Kini di pikirannya cuma ada tentang siapa yang akan ia tumbalkan selanjutnya. Sesampainya Doni di rumah Pak RT, tanpa basa-basi ia mengutarakan keganjilan yang ada di pikirannya. Pak RT, saya rasa kematian anak bernama Apip itu aneh. Ini jelas bukan kejadian biasa, Pak. Memangnya, Don? 2 temannya bilang kalau Apip dimakan buaya, tapi jasadnya utuh dan hanya luka baret saja. Saya belum pernah dengar buaya membunuh manusia tapi tidak memakannya. Lagi pula, memangnya ada buaya ya di sungai kita ini? Sejak kapan? Ucap Pak RT tidak habis pikir. Saya menduga itu sudah direncanakan, Pak, ujar Doni, membuat dahi Pak RT berkerut serius. Maksud kamu bagaimana, Don? Jadi kemarin pagi Doni pun membagikan ceritanya saat mengikuti Pak Amran yang tampak mencurigakan. Sampai dengan saat ia melihat pantulan wajah seorang anak di permukaan air sungai. Tadi pas saya ke villa dan melihat korban, saya yakin kalau Apip adalah pantulan wajah anak yang muncul di permukaan sungai itu, Pak. Saya yakin sekali. Saya rasa ini pesugihan, Pak, kata Doni mengakhiri ceritanya dengan penuh emosi. Kedua mata Pak RT sontak membulat mendengar cerita Doni. Ia tidak menyangka kalau ada warga kampung yang melakukan pesugihan.
Pak RT pernah mendengar soal pesugihan, ritual persembahan yang dilakukan manusia pada siluman atau jin. Biasanya membutuhkan sesaji dan tumbal untuk mengejar kekayaan. Dengan geram, Pak RT bangkit dari duduk. Ia lantas berjalan ke belakang dan mengambil obor dan membakarnya. Doni yang melihatnya ikut tersulut api. Ia mengerti maksud Pak RT. Nyawa dibalas dengan nyawa. Mereka akan mengarak Pak Amran keliling kampung dan memberinya hukuman mati. Ajak warga lain untuk mendatangi rumah Pak Amran, Don. Dia tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa anak lain jadi korban. Desis Pak RT marah. Doni sigap berlari keluar untuk memberitahu warga lain. Dimulai dari tetangga kanan kiri Pak RT, warga berkerumun membawa senjata masing-masing. Sebagian mengangkat obor tinggi sambil berseru marah. Semakin dekat dengan rumah Pak Amran, semakin ramai pula kerumunan warga. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Amran karena dugaan bahwa Amran melakukan pesugihan dengan menumbalkan Apip. Sampai di sekitar rumah Pak Amran, warga mulai berteriak meminta ia keluar menyerahkan diri. Pengakuan Pak Saiful tentang Pak Amran yang memberitahu soal tempat memancing bagus pada Apip dan 2 anak lain kemarin siang memperkuat dugaan mereka, membuat warga semakin yakin. Mereka meneriaki serta melempari rumah Amran dengan kotoran, sampah, sampai air got. "Amran, ayo keluar kamu! Beraninya kamu melakukan pesugihan sampai menumbalkan orang lain. Keluar kamu bajingan! Tunjukkan wajahmu, Amran!" Teriak para warga meminta Pak Amran untuk keluar dari rumahnya. Sementara itu, Amran yang berada di dalam rumahnya merasa ketakutan. Ia tidak menyangka kalau warga tahu secepat ini. Mereka bahkan sudah mengepung rumahnya. "Aduh, bagaimana ini? Padahal aku baru senang karena mendapat sekantung emas. Kok bisa ketahuan sih?" Ucap Pak Amran panik sambil memasukkan sekantung emas itu ke dalam lemari. "Keluar kamu!" teriak warga yang melempari tanah basah ke jendela rumah Amran. "Kalau kamu tidak keluar, kami akan membakar rumah kamu. Bakar saja, bakar, bakar!" Akhirnya, karena takut rumahnya akan dibakar oleh warga, Pak Amran pun tidak punya pilihan selain keluar. Beberapa warga langsung menariknya tepat ketika pintu terbuka. "Nah, ini dia orang yang sudah bersekutu dengan iblis," seru salah satu warga yang memegangi tangan Pak Amran. Pak Amran lantas dilempar ke halaman rumah. Beberapa warga maju dan menghujaninya dengan tendangan. Seruan kasar terdengar dari warga lain yang tidak berkesempatan memukuli Pak Amran. "Pembunuh! Bakar saja rumahnya, bakar! Pukul saja sampai mati! Manusia biadab!" Amran meringkuk sembari melindungi belakang kepalanya dengan kedua tangan. Ia berteriak memohon agar warga mengampuninya. Namun, karena geram, mereka tidak peduli dan terus main hakim sendiri. Beruntung bagi Pak Amran, saat ia sudah hampir tidak mampu menahan rasa sakit di badannya lagi, kepala desa datang dan menghentikan aksi main hakim sendiri itu. "Ampun, tolong ampuni saya. Saya tidak berniat menumbalkan Apip. Saya terpaksa karena makhluk itu terus meneror saya dan memaksa saya untuk mencarikannya tumbal. Makhluk itu sangat menakutkan. Saya minta maaf. Saya terpaksa karena takut," seru Pak Amran berdalih. Ia masih tidak ingin dicap sebagai orang gila harta yang rela melakukan pesugihan dengan sukarela. Kalau para warga tahu yang sebenarnya, Pak Amran jelas tidak akan selamat. Ia harus bertahan hidup untuk menikmati sekantung emas itu. "Makhluk apa yang kamu maksud, hah?" teriak salah satu warga yang sudah membawa balok kayu. Pak Amran pasti sudah habis kalau bukan karena kepala desa menghentikan mereka. Siluman buaya putih. Siluman itu yang terus menghantui saya dan mengikuti kemanapun saya pergi. Saya terpaksa karena sudah tidak kuat lagi diteror olehnya," ucap Pak Amran berbohong. Yang ada di pikirannya sekarang adalah menimpakan semua kesalahan pada siluman itu. Ia tidak ingin mati. Alih-alih merasa kasihan, warga kampung malah semakin geram. Mereka tidak peduli apa alasan Pak Amran. Yang mereka tahu, tindakannya adalah kejahatan. Warga kampung berseru ingin Pak Amran mati saja. Tapi kepala desa tetap kokoh dengan pendiriannya untuk menyerahkan Pak Amran kepada pihak berwajib.
Kematian itu hal yang mudah. Dia tidak akan merasa bersalah dan menyesal kalau begitu. Setiap orang jahat harus menebus kesalahannya di penjara. Itu adalah hukuman paling pantas untuknya. Seru kepala desa lantang. Pak Amran terdiam. Mati atau mendekam di penjara. Kedua hal itu sama-sama tidak baik baginya. Pak Amran tidak akan bisa menikmati harta yang sudah susah payah ia dapatkan dengan menumbalkan Apip kalau begini. Mohon ampuni saya. Saya berjanji akan bertobat dan insaf. Saya bersumpah akan tobat dan menjadi lebih baik. Seru Pak Amran sujud mencium tanah. Ia perlu melakukan segala hal untuk bertahan hidup. Pak Amran melakukannya demi sekantung emas di dalam lemari. Awalnya warga tidak tergerak. Tapi setelah Pak Amran menangis dan memohon ampun, serta bilang kalau siluman itu mengancam akan membunuh putranya kalau ia tidak memberikan tumbal, mereka mulai menatap masalah ini dari sudut pandang berbeda. Siapapun pasti bisa melakukan segalanya kalau itu untuk menyelamatkan keluarga. Semua orang paham itu. Saya tidak mau Aldi diincar oleh makhluk itu. Saya tidak mau Aldi dan Lisna yang sudah pulang ke kampung halamannya kenapa-kenapa. Saya mohon maaf. Saya minta ampun. Saya janji akan bertobat setelah ini. Rinti Pak Amran terisak. Habis sudah tenaganya untuk menangis. Setelah perjuangan panjang, akhirnya para warga sepakat untuk memberi Pak Amran kesempatan kedua. Lagi pula menurut pengakuannya, ia terpaksa melakukan itu karena melindungi Aldi. Setelah kerumunan warga pulang ke rumah masing-masing, Pak Amran akhirnya bisa istirahat. Jalannya pincang, badannya babak belur. Tapi Pak Amran senang sekali. Ia akan menggunakan uang dari menjual semua emas untuk pindah ke daerah lain, lalu hidup enak. Malam mulai larut. Jam menunjukkan pukul 11:30. Pak Amran masih belum bisa tidur. Ia merasa tidak tenang memikirkan banyak hal, terutama soal cara agar dirinya bisa meninggalkan desa tanpa ketahuan warga. Ketika sedang berpikir keras, suasana kamar mendadak berubah mencekam. Udara malam yang dingin tiba-tiba terasa sesak di dada Pak Amran, membuatnya kesulitan bernafas. Di tengah detak jantung yang mendadak berpacu, siluman buaya putih muncul di hadapan Pak Amran dengan mata bengis. Ia tampak sangat murka. Nenek, ada apa? Tanya Pak Amran patah-patah. Dadanya sesak sekali. Kamu melanggar peraturan dariku, Amran. Aku sudah bilang agar tidak memberitahukan tentang diriku apapun yang terjadi. Kamu telah melanggarnya. Kamu pantas mendapat hukuman dariku. Desis siluman itu dingin. Tunggu. Aku bisa jelaskan. Suara Pak Amran mendadak tercekat sebelum ia dapat menjelaskan. Ia merasa kulitnya panas seperti terbakar. Pak Amran langsung terkapar sambil memegangi wajah. Ia berteriak sangat kencang hingga terdengar ke rumah tetangga. Panas, ampun, ini panas. Jerit Pak Amran berguling-guling di lantai. Ia merasa seperti sedang dibakar, padahal tidak ada api di badannya. Ampuni aku, Nek, ampun. Seru Pak Amran mengusap wajahnya berkali-kali, seakan ada api yang bisa dipadamkan di sana. Siluman buaya putih itu bergeming. Ia tidak peduli sama sekali dan hanya menatap Pak Amran yang kesakitan dengan senyum terlukis di wajah. Pak Amran terus meronta. Tangan dan kakinya berusaha meraih apapun untuk menyelimuti badan. Ia meraih selimut dan spray, lalu membungkus badannya sendiri seperti kepompong. Tapi rasa panas itu terus membakar badannya. Pak Amran bahkan dapat merasakan kulitnya mulai melepuh dan mengelupas. Panas, ampun. Seru Pak Amran, teredam tebalnya selimut dan spray yang membungkus badannya. Teriakan Pak Amran yang terdengar sangat menyiksa itu membuat warga sekitar berdatangan. Tapi ketika mereka berusaha membuka pintu, sesuatu yang kokoh seperti menahannya dari dalam. Baik jendela atau pintu, tidak ada yang bisa dibuka atau didobrak sama sekali.
1 jam berlalu dalam suasana yang kacau balau. Warga yang berkumpul di sekitar rumah Pak Amran hanya bisa mendengar jeritan penuh penderitaan tanpa bisa berbuat apa-apa. Barulah saat teriakan Pak Amran menghilang sepenuhnya, pintu yang tadi seperti terkunci mendadak terbuka dengan sendirinya. Betapa terkejutnya warga yang masuk saat melihat Pak Amran telah tewas di dalam balutan sprei dan selimut. Mereka lebih kaget lagi ketika membukanya. Kondisi jasad Pak Amran hangus dan mengelupas seperti korban terbakar. Anehnya, sprei dan selimut itu tidak terbakar sama sekali. Hanya ada noda hitam dari tubuh Pak Amran yang gosong. Malam itu, kebenaran terungkap. Salah satu warga menemukan kantung coklat besar yang dipenuhi kepingan emas. Kantung itu diduga adalah hasil pesugihan, yang berarti bahwa Pak Amran benar-benar menumbalkan Apip untuk kekayaan. Rasa simpati warga hilang. Mereka bahkan tidak datang ke pemakaman Pak Amran. Hanya ada tukang gali kubur, pembawa keranda, dan seorang ustadz yang memakamkannya. Warga memutuskan tidak memberitahu keluarga Apip soal ini. Mereka lebih baik menganggap kalau kematian Apip murni kecelakaan saja, dan bukannya karena dijadikan tumbal pesugihan siluman buaya putih. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.